Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang telah menciptakan bumi beserta isinya, Allah yang telah menciptakan langit 1 sampai langit ke-7 sampai di arasnya Allah Subhanahu wa taala. Semua itu di bawah kekuasaan, di bawah kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang telah menciptakan itu semua, dan dialah pula yang memusnahkannya sesuai dengan kehendak dan keinginannya. Kepadanya kita dikembalikan, kepadanya saja, kepada Allah Subhanahu wa taala saja amal kita dihisab. Apakah nanti kita berhak masuk surga atau nerakanya Allah Subhanahu wa taala, tergantung dari bagaimana kita mengisi kehidupan dunia ini, apakah dengan kebaikan ataukah keburukan. Salam dan taslim kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas mengikuti jejak dan perjuangan beliau sampai akhir zaman nanti. Allah mengutus Nabi yang mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam basyirun wa nadhira, pemberi kabar gembira dan pemberi kabar ancaman. Gembira dengan surga, ancaman berupa dengan neraka. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa senantiasa istiqomah untuk mengikuti seluruh apa yang menjadi petunjuk daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada sesuatu yang dia ucapkan kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, pada kesempatan yang berbahagia ini untuk menguatkan pemahaman kita, yakni kalau kemarin telah kita bahas imanu yazidu
wa yanqus. Iman itu bertambah dan juga bisa berkurang. Bertambahnya iman pasti dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berkurangnya iman sesuai dengan kadar maksiat kita dan kurangnya ibadah dan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berusaha untuk menjadikan iman kita ini selalu meningkat, selalu naik, jangan sampai turun-turun sehingga naudzubillah nanti kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan kita tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, di sini kita akan bahas ahammiyatu ilmi tauhidi fid dini. Kita akan membahas kaitan dengan pentingnya ilmu tauhid di dalam agama Islam ini. Artinya pentingnya ilmu iman, ilmu tauhid di dalam agama Islam ini. Kemudian di sini dikatakan al-imanu asasul amal. Iman itu, nah ini pentingnya jemaah sekalian, asasul amal. Iman itu adalah menjadi pokoknya ketika kita beramal, beribadah, melakukan ketaatan dan ibadah, harus kita memiliki iman. Sehingga di sini ditanyakan dalam kitab ini, limadha la yaqbalullahu al-amal illa minal mu'min. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal kecuali dari orang-orang yang beriman? Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sebuah amal itu kecuali dari orang-orang yang beriman, yang memiliki iman? Di sini dijawab, innal ladzina la yu'minuna billahi wa la yarjuna thawabah. Sesungguhnya orang-orang yang la yu'minuna billah, tidak beriman kepada Allah, tidak yakin kepada Allah, tidak membenarkan Allah, tidak menyerahkan diri dan pasrah kepada Allah, tidak takut akan hukuman Allah Subhanahu wa taala, tidak takut akan kebesaran Allah, wala yarjuna thawabah. Sungguh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan juga la yarjuna thawabah, tidak la yarjuna thawabah, tidak mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada motivasi beribadah itu karena pahala yang besar dari yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada motivasi untuk itu. Artinya jangankan orang yang tidak beribadah, orang yang beribadah saja, sebagaimana yang dijelaskan tadi, kalau dia datang sholat la yadhkurunallah, tidak membuat dia semakin bertambah imannya, dia tidak menikmati sholatnya, berarti dia datang sholat itu hanya sekedar kafirnya saja. Dia tidak menikmati sholatnya. Bagaimana sholatnya itu bisa diterima oleh Allah, dan bagaimana sholatnya itu bisa mendatangkan pundi-pundi pahala di dalam dirinya yang Allah berikan kepadanya. Artinya dia harus mempersiapkan wudhunya dengan wudhu yang benar. Dia harus meniatkan sesuatu ketika beribadah dengan niat yang kuat. Ketika berangkat ke masjid dengan berdoa, keluar rumah dengan berdoa, kemudian melangkahkan kaki menuju masjid dengan berdoa, masuk masjid berdoa, kemudian duduk di saf pertama, kemudian dia salat sunnah dan yang lainnya. Dia sangat memperhatikan di mana ada sesuatu yang bernilai ibadah, ada sesuatu yang bernilai pahala, di situ dia, orang-orang yang beriman itu selalu memperhatikan itu semua, selalu mengecek itu semua, selalu mengintrospeksi itu semua, dan selalu memperhatikan itu. Tapi kalau orang yang tidak beriman, la yarjuna thawaba, tidak memperhatikan itu,
Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillahi min dzalik. Wala yakhafuna iqabah. Kemudian orangnya juga tidak takut kepada Allah. Tidak takut akan kebesaran Allah. Tidak takut akan siksa. Bagaimana dahsyatnya sakratul maut. Allah sampai Nabi SAW selalu berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Bahkan doa ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW kepada kita supaya jangan sampai kita melewatkan, jangan sampai kita melewatkan doa ini dalam setiap habis sholat kita. Apa itu? Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, jauhkanlah kami dari dahsyatnya ketika dicabut nyawa ini. Ya Allah, jauhkanlah kami dari dahsyat dan kerasnya proses sakratul. Bahkan Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk juga selalu berdoa dalam setiap sujud kita. Ketika sujud dalam sholat akhir sujud, di rakaat terakhir, di sujud terakhir, Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Ya Allah, jadi doa supaya kita ini diringankan ketika sakratul maut. Kemudian yang kedua, berdoa supaya kita ini meminta kepada Allah supaya kita ditakdirkan sebagai husnul khotimah, akhir kehidupan yang baik. Berdoa kepada Allah. Kenapa orang itu kalau melakukan itu semua diiringi dengan ibadah, doa dan yang lain? Karena dia memiliki rasa takut kepada Allah. Kenapa dia takut? Karena takut yang mencabut nyawa dan memerintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawa itu adalah Allah. Dan malaikat maut akan mencabut nyawa orang-orang yang tidak beriman itu apa? Dalam keadaan apa? Dalam keadaan muka bengis, dalam keadaan wajah bengis, dalam keadaan mendatangi orang yang mau dicabut nyawanya itu dalam keadaan tidak senyum sedikit pun. Tapi kalau dia datang malaikat maut mencabut nyawa orang-orang yang beriman, orang-orang yang beribadah dan tak beramal soleh, dia akan datang dengan wajah yang bersinar-sinar, wajah yang penuh dengan senyuman, wajah yang penuh dengan kegembiraan ketika mau mencabut nyawa orang-orang yang beriman, taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang memperhatikan permasalahan-permasalahan ya khaufuna iqabah, dia takut. Ini belum kita berbicara tentang iqabnya Allah, tapi dia takut kalau nanti dia di sakratul maut itu bagaimana? Ya khaufun, dia takut kepada Allah. Ini orang yang beriman. Inilah yang kita berusaha untuk meningkatkan iman kita. Bagaimana ketika dalam proses sholat, dalam proses berangkat dari rumah, apakah kita sudah mulai doa? Kemudian ketika kita proses menuju masjid, melangkahkan kaki kita, atau kita pakai motor, kendaraan dan yang lainnya, sudahkah kita iringi perjalanan menuju masjid itu dengan selalu ingat Allah, sehingga kalau waktu itu terlewatkan tidak dalam mengingat Allah, terasa rugi. Takut dia melewatkan waktu itu di luar daripada ibadah dan ketaatan kepada Allah. Ini orang yang beriman. Tapi kalau orang yang tidak beriman tadi, dia tidak peduli. Ya, ini maksud saya gambarkan secara umum saja. Baik orang yang beriman, yang tidak beriman adalah orang-orang kafir. Atau kita mengaku diri beriman tapi tidak ada rasa takut sedikit pun kepada Allah. Wala yakhafuna iqabah, ya'maluna a'malan wa hum la yuridu biha wajh Allah. Kalaupun terlanjur mereka melakukan amal, perbuatan, apa yang mereka lakukan itu bukan mengharap wajah Allah, bukan karena keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau Ustadzul Hakim kemarin sedang sampaikan, Abu Bakar As-Siddiq sampai sahabatnya yang paling dekat yaitu Umar bin Khattab tidak dia kasih tahu, bahkan dia tidak kasih tahu seorang ibu yang tinggal di pinggiran kota Madinah yang setiap hari dikasih makan oleh diberesin oleh Abu Bakar rumahnya, disapu rumahnya,
itu dia tidak kasih tahu kepada pemilik rumah itu bahwa saya adalah Abu Bakar, bahwa saya lah yang membersihkan rumah ini tadi. Dia saking menjaga amalnya, jangan sampai amalnya ini hilang sia-sia karena tidak mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati. Wala yabtaguna biha ridahu, dan tidak mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau kita perhatikan betul setiap langkah ibadah kita untuk selalu niat takut kalau ibadah ini karena mengharap pujian orang lain, karena dilihat oleh orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Sangat sia-sia jemaah sekalian. Sangat sia-sia kecapean kita. Tapi kalau kita berangkat karena lillah, karena Allah, karena panggilan Allah, karena Engkau ya Allah, karena kebesaran Engkau ya Allah, aku melakukan ini karena kebesaran Engkau, karena kehinaan aku, karena aku diciptakan di dunia untuk beribadah dan taat kepadamu. Masya Allah, saya melakukan ini karena takut neraka-Mu ya Allah. Saya melakukan ini karena mengharap kasih sayang dan surga-Mu ya Allah SWT. Itu akan beda kalau kita tidak memasang niatnya itu dengan orang yang memasang niat baik-baik ketika melakukan sebuah aktivitas ibadah. Wala yuhimmum hal amilu halalan am haraman. Ciri orang yang tidak beriman itu, karena saking pentingnya ilmu tauhid ini, dia tidak memperdulikan apakah amal yang dia perbuat ini halal apa haram. Sama jemaah sekalian, yang kita lakukan ini kita tidak peduli apakah yang kita lakukan ini haram apa halal, kita tidak peduli. Fahum bihada la yastahiquna thawab 'ala al-amal wa in kana shalihan. Dan dia melakukan amal soleh meskipun perbuatan itu adalah amal soleh, tapi dia tidak mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Li'annahum kuffarun la yaqsuduna bi ayyanalu thawab rabbihim, karena mereka kafir kepada Allah disebabkan karena mereka tidak mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wala batagu bihi ridha khaliqihim, dan tidak mengharap ridho sang pencipta mereka. Wal kafir mu'aqibu ala kufri wa dhalalihi. Orang kafir itu dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala karena kekafirannya, karena kesesatannya. Ingat, orang kafir itu dihukum, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka nanti karena keingkarannya dan karena kesesatannya. Dia menyesatkan diri sendiri. Li'annahu lam yabathu an dinillahi wa lam yuhawilul istima'il bayn ilahi alladhi ja'a bihil mursalun. Karena mereka tidak mencari agama Allah dan tidak mau mendengar penjelasan-penjelasan Allah Subhanahu wa taala lewat para nabi dan rasul. Alhamdulillah jemaah sekalian, kita bisa sama-sama duduk di sini dalam rangka untuk mendengarkan penjelasan-penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala lewat para nabi dan rasul dan lewat kitab-kitab para ulama yang menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala, dan mendengarkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala. Ziyadatu ala dzalika fa huwa sami'a ayatullah tutla alaihi ittakhaduha huzwa. Nah, yang lebih parah lagi, orang kafir itu kalau mendengar ayat Allah dibacakan di hadapan mereka, dibacakan kepada mereka, mereka menjadikan ayat Allah itu sebagai bahan ejekan, permainan. Kalau kemarin saya sudah sampaikan, innamal mu'minuna alladzina idza tuliyat alaihim ayatun zadatuhum iman. Sungguhnya orang-orang mukmin itu kalau dibacakan ayat-ayat Allah bertambah iman mereka. Atau ketika disebutkan idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, kalau disebutkan nama Allah gemetar hati mereka, takut kepada
Allah Subhanahu wa taala. Antum kalau dengar nama Allah, Masya Allah, selalu bayangkan betul. Dialah Allah yang mematikan, dialah Allah yang memiliki alam semesta, dialah Allah yang memiliki bumi beserta isinya, adalah Allah Subhanahu wa taala. Gemetar apa tidak hati kita? Takut apa tidak? Itu membuktikan bahwa ada iman di dalam diri kita. Dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah iman kita. Tapi kalau ciri orang kafir, ketika dibacakan ayat-ayat Allah, ketika disampaikan dan dijelaskan tentang ayat-ayat Allah, penjelasan tentang Allah Subhanahu wa taala, mereka jadikan bahan olok-olokan dan permainan. Nauzubillahi min dzalik. Permainan, olok-olokan dan permainan. Lidzalika fa'amalu mardud wa huwa mu'aqibun ala kufri. Maka amal perbuatan dia itu adalah ditolak, kemudian dia dihukum dengan kekafirannya, dengan keingkarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 23, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin. Diperlihatkan kepada mereka amal yang telah mereka perbuat itu. Seakan-akan apa yang mereka perbuat itu sudah memenuhi timbangan amal kebaikan. Faja'alnahu haba'an manthura. Maka kami jadikan amal mereka itu seperti debu yang berterbangan. Ya, ini hati-hati, jangan sampai kita menjadikan ayat-ayat Allah sebagai ejek-ejekan. Karena banyak juga di antara kita orang Islam ketika disampaikan ayat, dibacakan ayat itu malah dia menerimanya dengan empalone kai. Dikat aden. Ketika dibacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka malah mempermainkannya. Nauzubillah ini. Dijadikan bahan keiadan mereka. Sikap dalam menerima itu, Masya Allah, lebih aman kita diam meskipun kita belum tertunduk hati kita untuk menerima ayat-ayat tersebut. Jangan sampai amal kita rusak disebabkan karena pingin dilihat orang atau pingin dipuji orang. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Kemudian jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, ini ada sebuah perumpamaan yang bagus dari pengarang kitab ini, Abdul Majid Al-Jindani ini. Dia mengatakan ada permisalan. Dakhala rajulun ila bustanin kabirin la yamliku. Perumpamaan ini. Diberikan perumpamaan kaitan dengan iman ini. Ada seorang laki-laki yang masuk ke dalam kebun yang besar, yang kebun itu bukan jadi milik dia. Dia masuk saja. Fawajada fi al-fawakih. Kemudian ketika dia masuk di kebun yang luas itu, dia mendapati buah-buahan yang sungguh sangat luar biasa. Wa anwa al-makulat, dan berbagai macam makanan yang ada dalam kebun itu. Fa'akala wa syaraba. Kemudian dia memakan. Dia memakan apa yang ada dalam kebun itu, kemudian dia meminumnya. Thumma akhadha yaqumu bi amali dakhilil bustan hadhihi syajarati yaqlauha wa tilka yagrusuha. Kemudian ketika dia masuk ke dalam kebun itu, dia mengurus kebun itu. Dia urus dia urus supaya bisa ditanami buah-buahan, supaya bisa ditanami apa saja, karena itu kan kebun yang luas. Sudah masuk tanpa izin, masuknya tidak lewat izin, kemudian dia memakan isi buah-buahan yang ada dalamnya. Kemudian ada perbuatan baik yang dilakukan apa? Dia mengurus kebun itu dengan sesuai dengan keinginannya. Dia urus baik gitu. Wa dakhala al-bustan rajulun akhar qala nafsi. Tapi ada orang yang masuk ke kebun itu, orang kedua masuk ke kebun itu, lan af'ala syai'an bi hadzal bustan hatta attasala bi sahibi aw mimman bi usri aw yanubu an. Orang yang kedua masuk ke dalam kebun itu melakukan sesuatu perbuatan. Dia tidak melakukan sesuatu perbuatan di dalam kebun itu sampai dia menghubungi pemilik kebun itu.
siapa yang menjadi naib kebun itu? Siapa yang diwakilkan oleh pemilik kebun itu untuk menjaga kebun itu? Jadi orang dia masuk, dia tidak melakukan perbuatan apapun sebelum minta izin kepada pemilik kebun atau kepada orang yang diwakilkan untuk menjaga kebun itu. Wa akhadha yab'athu anhu fa idza man bimandubi sahibil muslim yasilu ilaihima. Kemudian dia diberi izin untuk melakukan itu. Pertanyaannya jemaah sekalian, pertanyaan terakhir dari dua ini, mana di antara dua orang ini? Pertanyaannya, di antara dua orang ini, fa ayyuma yastahiqul mukafa'ah? Mana dua orang ini di antara dua orang ini yang mendapatkan jaza, yang mendapatkan pahala, yang mendapatkan gaji dari apa yang dia kerjakan ketika dia masuk kebun itu? Yang kedua, apakah orang yang pertama tadi masuk tanpa izin, meskipun dia mengurus kebun itu dengan baik, ya, apakah dia tetap mendapatkan mukafa'ah, tetap mendapatkan gaji apa tidak? Dia masuk kebun itu tanpa izin pemiliknya, dia urus dengan baik, tidak diketahui sedikit pun oleh pemilik kebun. Pertanyaannya, ketika dia mengurus kebun itu dengan baik, merawatnya dengan baik, apakah dia tetap mendapat gaji apa tidak? Maka tentu jawabannya, dia sama sekali tidak mendapatkan gaji dari apa yang dia perbuat, karena dia masuk tanpa izin. Dia tidak pernah kasih tahu orang ketika dia berbuat baik di kebun itu. Maka di situ la syakka anna kull aqil yaqul bi anna al-jaza' lilladhi taba irsyad sahibul bustan. Bagi orang yang berakal pasti menjawab bahwa sesungguhnya ganjaran kebaikannya itu pasti didapat oleh orang yang masuk ke kebun itu, tapi dia mengikuti arahan pemilik kebun atau arahan orang yang menjaga kebun itu. Wa anna alladhi iktamal bustan wa akhadha bi amrin kama huwa yasha' biduni ridha sahibi wa malki. Kalau orang yang pertama yang masuk tadi, masuk kebun, makan isi kebun, semuanya dimakan, kemudian dia urus dengan baik tanpa meminta izin kepada pemiliknya, dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari apa yang dia kerjakan. Maka di sini dari perumpamaan ini jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, wa kadzalika hadzal ardh wa ma fiha. Nah, ini kesimpulannya. Begitu juga bumi ini. Bumi tempat kita tinggal. Dan apa yang ada di dalam bumi, isi bumi ini. Ingat? Wa kadzalika hadhil ardh wa ma fiha. Begitu juga bumi ini beserta apa yang ada dalam bumi. Malakun lillah. Semua ini adalah milik Allah. Bumi beserta isinya ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa Rasulullah hum al-mandubun. Sementara utusan-utusan Allah yaitu para nabi dan rasul itu adalah mandubun, wakilnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diwakilkan oleh Allah untuk mengarahkan manusia supaya manusia bisa menggunakan bumi ini dengan baik. Jadi yang menjaga bumi ini adalah milik Allah, tapi wakilnya Allah di bumi ini adalah para nabi dan rasul. Wakil yang Allah wakilkan untuk menjaga bumi supaya mengarahkan manusia untuk menggunakan bumi ini dengan baik, memanfaatkan bumi beserta isinya dengan baik, itu adalah para nabi dan rasul. Wal mu'min huwa alladhi amala tabqan li hadi rabbih. Maka kalau dikatakan kita ini sebagai orang yang beriman, kalau kita dikatakan sebagai orang mukmin, orang yang beriman, siapa? Yakni orang yang beramal, yang berbuat sesuai dengan petunjuk Rabb kita, sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa? Dijadikan bumi beserta isinya. Kemudian kita masuk ke bumi ini dengan izin siapa? Sebagaimana orang masuk kebun yang kedua.
masuk di bumi ini, tinggal di bumi ini, harus dengan izin Allah, harus dengan petunjuk Allah lewat para nabi dan rasul dalam menjalani kehidupan dunia. Wal kafir huwa alladhi yatasarrafu fi mulki rabbih. Adapun orang kafir itu orang yang masuk ke bumi ini, tinggal di bumi ini semau dia, tanpa melalui petunjuk nabi dan rasul. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Ini jangan kita anggap juga dengan orang kafir asli, tapi kita juga hidup di bumi. Kalau kita tidak lewat petunjuk nabi dan rasul, berarti kita sama dengan pemilik kebun yang memasuk kebun yang pertama tadi, orang yang pertama. Biduni idni au hidayati, tanpa ada izin dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fi nafsil waqti qad a'rada an rusuli rabbih. Orang kalau sudah kafir, kalau sudah mengingkari Allah dan mengingkari nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, a'rada an rusuli rabbih, dia akan menyimpang daripada utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka sering saya sampaikan jemaah sekalian, sering kita ini berselawat kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering saya sampaikan, bersyukur kita ini sudah menjadi orang Islam. Bersyukur kita ini mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tinggal mau gak kita mengikuti arahan Allah lewat para nabi dan rasul ketika mengisi dunia ini, sehingga ketika kita menjalani kehidupan dunia sampai nanti kita meninggal, semuanya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bernilai ikatan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, kalau kita faham posisi kita seperti itu, maka kita tahu dari perumpamaan tadi, dari perumpamaan masuk kebun tadi ya, yang disampaikan dalam kitab ini. Berarti kalau kita masuk kebun, berarti kita ibaratkan kebun itu kita masuk buminya Allah. Berarti kita tahu bumi ini diciptakan untuk apa? Untuk kita hidup, dijadikan tempat tinggal kita ini. Kalau dalam surat An-Naba, bumi ini dijadikan tempat tinggal bagi kita. Sementara gunung-gunung itu jadikan paku untuk menguat bumi ini supaya bumi tidak goyang. Sampai Imam Ibnu Katsir mengatakan supaya kehidupan manusia kalau ada gunung yang mempaku, yang menancapkan gunung yang menancapkan dasarnya itu sampai ke dasar bumi itu, supaya bumi ini tidak kayak gelombang. Kalau di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, supaya manusia bisa menjalani kehidupannya dengan tenang, bisa tinggal di bumi dengan tenang. Cuman permasalahan jemaah sekalian, nikmat yang Allah berikan itu, apakah kita mengisinya dengan baik apa tidak? Kita mengisi kehidupan dunia ini sesuai dengan petunjuk Allah lewat para nabi dan rasul, ataukah kita hidup dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini sesuai dengan keinginan dan hawa nafsu kita apa tidak? Tentu pilihannya tergantung daripada kita. Kalau kita milih yang pertama, tahu hidup di bumi, kemudian kita beribadah, tunduk dan taat kepada Allah lewat para nabi dan rasul, pasti kita akan mendapatkan ganjaran pahala dari apa yang kita perbuat. Sebaliknya, kalau kita mengisi bumi, masuk di bumi ini, hidup di bumi ini, kita semena-mena sendiri, semau-mau sendiri, tidak tahu yang halal, tidak tahu yang haram, lakukan saja, menghina Allah, menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam, melecehkan agama Allah, pasti kita akan kembali ke bumi milik Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan pujiannya milik Allah, Rabbul alamin, penguasa alam semesta.